Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak ya, Ibu, teman-teman semua ya. Selamat datang di Zoom WSP Pemula ya. Untuk yang baru punya WSP ataupun masih pemula, biasanya itu KLD atau WSP DTS ya. Oke, untuk Zoom siang hari ini kita akan disampaikan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan pemateri oleh Mas Fahmi ya sebagai tim teknis juga untuk WSP. Nanti kita belajar mulai dari cara memposting dan inspeksinya lewat Google Search Console ya. Oke, langsung saja Mas Fahmi, dimulai ya untuk Zoom siang hari ini. Oke, terima kasih Bang Deva. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita belajar tentang WSP ya teman-teman. Oke, aku izin dulu share ya teman-teman. Oke, nah, oke, apa itu WSP ya teman-teman? Ya, aku mau ngasih tahu. WSP adalah Web SEO praktis teman-teman ya. Ya di mana fungsinya itu buat eh mengoptimasi website teman-teman gitu agar masuk ke halaman Google. Nah, hari ini kita belajar tentang mengupload suatu produk pada WSP dan bagaimana cara bentar teman-teman ya. Bagaimana cara menginspeksi produk tersebut agar masuk ke dalam eh, Google ya, halaman Google. Nah, untuk pertama-tama Bentar. Pertama-tama. Nah, kita login terlebih dahulu pada WSP punya kita ya, teman-teman. Yang domainnya itu udah dikasih sama eh apa namanya? Customer sama sales ya, gitu. Nah, ini domainnya tinggal masukkan lalu enter. Nah, jika kita ingin masuk ke halaman login Final MS, teman-teman bisa masuk dengan /panel MS untuk masuk ke halaman panel MS-nya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, lalu masukkan username dan passwordnya ya. Kita masukkan terlebih dahulu. Sorry. Nah, setelah kita login seperti ini, nah, untuk pertama-tama jikalau kita ingin posting sebuah produk, kita harus menentukan terlebih dahulu kategorinya teman-teman gitu. Kategorinya maksudnya kategori ini produk apa sih yang akan kita jual gitu ya. Nah ini kan ada nih penjelasan. Kategori adalah merupakan suatu produk. Misalkan gini teman-teman. Teman-teman ingin menjual handphone gitu ya. Nah itu bisa dimasukkan kategorinya handphone dan nanti produknya eh, sesuaikan dengan produk yang teman-teman ingin jual. Misalkan handphone Samsung tipe apa gitu. Tapi kategorinya kategori handphone gitu kan. Nah, bisa aku contohkan nih ya. Cara menginput sebuah kategori, teman-teman masuk ke bagian master data. Lalu pada master data ada namanya kategori di sini ya, teman-teman. Nah, setelah kita masuk di sini, lalu kita input kategorinya ya. Nah, kita input kategorinya. Misalkan kita ingin menjual produk handphone, teman-teman ya. Coba kita produknya handphone, kategorinya handphone karena kita ingin menjual suatu handphone ya. Nah, setelah kita masukkan seperti ini kategorinya, ini langsung kita submit saja teman-teman. Ini kita langsung submit. Nah, nanti kategorinya muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah kita udah mempunyai suatu kategori di sini, udah kita buat, lalu kita ingin mengupload suatu produk teman-teman. Nah, untuk mengupload suatu produk, itu di bagian master data, di bawah kategori itu ada tulisan produk ya. Kita klik, lalu kita tambah produk di sini ya.
Kita tambah produk. Nah, setelah kita sampai di sini ya. Nah, di poin pertama itu kita harus memasukkan kategorinya terlebih dahulu. Nah, karena kita udah membuat suatu kategori tentang handphone, kita masukkan ya nih, ada handphone. Misalkan nanti di kategorinya ada beberapa, tinggal menyesuaikan teman-teman. Nah, ini kategorinya handphone karena kita ingin menjual produk handphone, bisa kita klik. Nah, nanti akan masuk seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu pada nama produk ini kita harus membuat suatu keyword teman-teman. Keyword pada Google tersebut itu. Atau kita akan membuat judul pada nantinya ketika kita udah maksudnya udah mengoptimasi ke Google-nya ya ini. Nah, caranya nih. Nah, pada penamaan produk kita harus menentukan keyword awal, keyword utama, ekor 1 dan ekor 2 teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, karena kita udah punya keyword utamanya itu handphone handphone Samsung misalkan ya. Handphone Samsung. Ini teman-teman bisa tambahkan tipe apa gitu, misalkan tipe apa gitu, Samsung A50 misalkan ya atau apa gitu ya. Coba kita ngasal aja dulu ya teman-teman. Nah, ini handphone. Nah, ini untuk keyword utamanya teman-teman. Karena kita kan yang kita ingin jual itu kan produk kategori handphone. Nah, ini untuk keyword utamanya seperti ini. Atau misalkan teman-teman bisa jual produk apa aja gitu, bisa dimasukkan ke sini karena itu keyword utamanya ya. Nah, keyword utamanya. Nah, setelah keyword utama selesai, kita tentukan keyword awalannya, teman-teman. Nah, misalkan kita ingin menjual suatu produk handphone Samsung. Nah, keyword awalnya kita bisa tulis dengan jual, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ini namanya keyword awalan ya, teman-teman. Ini keyword awalan jual. Nah, jadi nanti jadinya seperti ini. Jual handphone Samsung A50. Nah, lalu kita tentukan ekor satunya ya, teman-teman. Nah, pada ekor satu ini yang biasanya bikin orang-orang tertarik. Misalkan nih, teman-teman. Bisa kita masukkan jual handphone Samsung A50 termurah misalkan, termurah gitu. Atau terlaris, terresmi, apa lagi ya, terdekat bisa gitu ya. Nah, ini kita udah tentukan ekor satunya seperti ini teman-teman ya. Ekor satu. Nah, setelah kita udah menentukan ekor satu, kita tentukan ekor duanya teman-teman. Nah, ekor dua itu adalah apa ya, tempat pemasaran teman-teman gitu. Misalkan teman-teman pasaran ingin menjual handphone ini daerah mana gitu kan. Misalkan nih aku mau jualnya di daerah mana ya, di Jakarta misalkan teman-teman, seperti itu. Nah, ini udah menjadi suatu keyword ya, keyword produk kita ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jual handphone Samsung A50 termurah di Jakarta. Ini bisa teman-teman di Surabaya di mana atau kecamatan juga bisa teman-teman ya. Nah, setelah kita udah menentukan keywordnya seperti ini, lalu kita mengupload file gambar produk di sini teman-teman ya. Nah, karena aku nggak punya file gambarnya, jadi aku ini dulu ya, cari dulu Samsung A50 coba. Aku cari dulu ya teman-teman. Coba kita save dulu. Mana kita cari dulu. Nah, coba kita ya. Kita save di sini coba. Nah, setelah kita save gambarnya,
itu jangan teman-teman langsung masukkan ke dalam WSP punya teman-teman ya. Tapi kita merubah dulu ukuran si fotonya gitu ya. Karena nih, karena foto yang harus diupload di WSP kami sarankan itu di bawah 500 pixel teman-teman ya, atau di pas 500 pixel. Jadi jangan lebih, karena kalau misalkan teman-teman ngupload gambar lebih dari 500 pixel terus nanti produk teman-teman itu bakalan banyak, itu bakalan apa ya, apa namanya tuh, kinerja dari si website teman-teman itu akan berkurang atau bisa juga nge-lag gitu teman-teman ya. Ini coba kita rubah dari size. Nah, ini kan terlalu kecil, misalkan aku mau di 400 pixel gitu ya. Kita save. Kita tulis Samsung A50. Kita save ya. Nah, kita udah punya udah punya fotonya nih Samsung A50. Nah, setelah ini baru kita boleh upload produknya dengan cara kita tekan choose file di sini. Kita cari fotonya, lalu kita masukkan. Nah, ini sudah masuk ya fotonya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya di bawah pada upload file gambar produk itu ada harga dan harga sebelum diskon teman-teman. Nah, untuk harga ini aku sarankan ya, kami sarankan itu untuk harga itu tidak usah dicantumkan teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya kan, perubahan harga itu tiap tahun tiap bulannya itu pasti akan berubah ya kan, seiring waktu gitu kan pasti berubah teman-teman. Nah, nanti kan kita juga mengupload produk pada WSP itu nggak mungkin satu kan teman-teman, pasti banyak gitu. Nah, ini bakalan jadi PR banget kalau teman-teman misalkan nentumin harga pada produk teman-teman gitu. Nah, Nah, jadi untuk harga ini kita masukkan nol saja. Nah, nanti misalkan konsumen itu tertarik dengan produk teman-teman, itu nanti dia bisa ngechat ke WA teman-teman gitu ya. Nah, nanti aku jelasin di sini ya. Lalu pada di bawah harga ini ada terdapat deskripsi. Nah, pada deskripsi ini kita harus mengisi atau membuat deskripsi tentang produk kita teman-teman gitu. Produk apa sih yang kita jual? Nah, kita jelasin di sini gitu. Nah, untuk deskripsi aku saranin ini kita bisa buatnya dengan sendiri atau manual gitu. Itu lebih bagus banget teman-teman. Tapi jikalau kita nggak punya deskripsi, kita bisa minta bantuan AI teman-teman. Nah, minta bantuan AI-nya kita menggunakan Chat GPT ya teman-teman, Chat GPT. Nah, kita karena aku nggak punya deskripsi produknya, jadi aku minta bantuan Chat GPT aja ya teman-teman. Hmm. Cara membuat deskripsinya seperti ini ya teman-teman. Buatkan saya artikel SEO tentang produk Samsung A50 sebanyak. Nah, untuk sebanyaknya ini teman-teman menyesuaikan ya teman-teman. Misalkan aku buat dengan 400, sebanyak 400 kata ya gitu. Ini menyesuaikan aja teman-teman, bisa 500 kata, bisa 600 kata ya. Nah, ini perintahnya seperti ini. Buatkan saya artikel SEO tentang produk Samsung A50 sebanyak 400 kata. Lalu kita enter ya. Nah, ini sedang membuat ya AI-nya. Nah, kita tunggu teman-teman sampai artikelnya terbuat. Tapi untuk deskripsi ini teman-teman saya saranin itu
membuat deskripsi sendiri tentang produknya gitu ya, tentang produk teman-teman yang teman-teman jual gitu ya. Karena kalau misalkan kita minta bantuan AI gitu, ada apa ya? Hmm, apa ya? Maksudnya kayak ada yang tidak kita inginkan kadang gitu kan. Kalau misalkan produk itu kan kita tahu lah tentang produk itu seperti apa ya. Nah, nah, coba kita kopikan sampai sini teman-teman. Nah, setelah kita kopikan, lalu kita masukkan ke dalam Notepad terlebih dahulu teman-teman ya, agar tidak ada simbol-simbol yang tidak kita inginkan atau nanti merubah ukuran-ukuran pada kata-katanya. Biasanya gitu teman-teman kalau kita udah copy paste itu ya. Nah, kita pastekan ke dalam sini. Nah, untuk judulnya ini atau subjudulnya kita bisa berubah ukurannya teman-teman ya. Nah, misalkan untuk judulnya kita pakai di heading 1. Nah, nah subjudulnya kita di heading 2. Judulnya kita di heading 2 coba. Nah, di heading 2. Nah, ini performa dan nah, ini kita edit dulu teman-teman. Kita edit di heading 2. Nah, nah, nah kita ya kita edit dulu teman-teman, kita rapihin lah intinya gitu ya, kita rapikan. Nah, ini apa? Nah, seperti ini teman-temannya. Pokoknya teman-teman buatnya serapi mungkin gitu ya. Karena ini akan deskripsi ini akan dibaca oleh konsumen-konsumen kita di luar sana ya. Nah, lalu Pak, telat, maaf. ya nggak apa-apa Bu. Udah Ya, lama Pak mulanya ya ini ya? baru Bu, baru Oh, Bu. dari awal ya? Iya, baru dari awal ini. Nanti kalau misalkan ibunya kebingungan nanti bisa tanya ya Bu di sesi Oke, oke. pertanyaan ya. Oke, lalu pada deskripsi ini Telat. di akhir paragraf pertama ya teman-teman, di akhir paragraf pertama kita bisa tuliskan SEO WA. Nah, fungsinya SEO WA ini itu untuk memunculkan nomor WA teman-teman gitu. Nanti jadi misalkan ya ada konsumen masuk ke website kita, baca tentang produk kita di deskripsi. Nah, nanti itu tertera nomor nomor WhatsApp punya teman-teman gitu ya. Nanti tinggal diklik nanti masuk. Ya. Lalu pada akhir lalu pada akhir paragraf atau akhir deskripsi kita bisa tuliskan SEO WA kembali. SEO WA untuk memunculkan nomor WA lagi. SEO Denai. Nah, SEO Denai itu untuk memunculkan nama produk kita atau keyword yang telah kita buat tadi ya. Yang ini nih teman-teman ya. Nah, nanti ini akan muncul kembali di deskripsi kita ya di SEO Denai itu. Lalu di akhirnya kita tulis dengan SEO baca. Nah, untuk SEO baca ini itu untuk memunculkan artikel atau keyword-keyword yang teman-teman udah buat nanti akan muncul gitu ya. Nah, lalu pada tag keyword kita tuliskan saja SEO deny. Meta keyword juga kita tuliskan dengan SEO deny lagi. Nah, pada meta deskripsi, nah pada meta deskripsi kita minta Pak bantuan. Haji, Pak Jamal, Pak Huda, Pak Kamal, Pak Haji Nah, Ketut. kita minta bantuan ChatGPT lagi. Nah, buatkan mintanya seperti ini ya. Buatkan saya meta deskripsinya sebanyak 160 karakter.
Nah, seperti ini ya perintahnya teman-teman. Nah, nanti perintah ini akan baca perintah sebelumnya. Karena perintah sebelumnya kita kan minta buatin artikel SEO tentang produk Samsung nih. Nah, nanti ini dia akan membuat meta deskripsi tentang produk Samsung lagi. Karena kan sebelumnya kita udah buat. Nanti AI-nya baca sendiri ya. Nah, kita enter. Nah, ini udah ada ya. Nah, kita kopikan teman-teman. Kita masukkan ke dalam meta deskripsi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu pada konten Google kita tuliskan SEO deny teman-teman. Tuh ya. Nah, untuk nomor urut biarkan saja teman-teman, gak usah diedit. Nah, lalu untuk ditampilkan di home, ini itu untuk menampilkan di beranda teman-teman ya. Seperti ini. Nah, nanti akan muncul di sini di beranda sini ya. Nah, kita checklist. Nah, untuk nama judul lagi di sini kita copy pastekan kembali teman-teman. Keyword yang ulah kita buat, kita copy pastekan. Nah, lalu pada nomor WhatsApp di sini kita bisa memasukkan nomor WhatsApp teman-teman gitu ya. Jadi nanti nomor WhatsApp ini akan muncul ke dalam deskripsi sini. Dan itu tinggal langsung diklik teman-teman. Nanti tinggal misalkan customer tinggal konsumen ngeklik gitu kan nomor WA teman-teman di sini nanti langsung lanjut ke WA teman-teman. Nah, untuk teks WhatsApp ini berisi tentang pesan yang akan dikirimkan oleh konsumen gitu ya. Nah, karena kita produknya itu tentang handphone, nah kita bisa ini. Nah, seperti ini ya. Halo Kak, minta info lengkap tentang handphone Samsung A50 ya teman-teman. Nah, nanti ini akan otomatis si pesan WA-nya ini ke teman-teman gitu ya. Nah, lalu, pada akhirnya, di akhir itu kan ini kita memilih provinsi ya teman-teman. Karena kita pemasarannya di Jakarta, kita bisa pilih Jakarta. Nah, DKI Jakarta. Nah, untuk ini ya, ini tutup. Sorry, DKI Jakarta ya. Nah, ini itu kita udah sesuai ya teman-teman DKI Jakarta karena penjualan kita itu di Jakarta ya teman-teman gitu ya. Nah, udah sesuai seperti ini lalu kita submit. Nah, setelah kita submit ya, ini produknya itu udah muncul seperti ini teman-teman. Nah, kita misalkan ingin lihat hasilnya seperti apa, kita bisa ke meta kita refresh. Nah, nanti akan ada hasilnya di sini ya teman-teman. Mohon maaf ya, mungkin. Nah, ini ya. Nah, produknya akan muncul seperti ini. Nah, muncul di beranda. Nah, untuk kategorinya ada di sini teman-teman. Nah, ini ada kategori handphone di sini ya. Tuh. Lalu kita klik. Nah, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Nah, ini judulnya. Nah, ini SEO WA-nya. Kan ini SEO WA. Tuh, SEO WA. Ini SEO deny. Nah, nanti ini ada hasilnya kalau misalkan teman-teman punya produk lain, ada hasilnya. Ini di SEO baca gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Ini cara mengupload suatu produknya ya teman-teman. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan ini ditekan, ini langsung lari ke WhatsApp teman-teman tuh. Langsung lari di WhatsApp, tinggal di chat gitu, teman-teman ya. Gimana teman-teman sejauh ini untuk pengembangan produk? Apakah teman-teman ada yang kebingungan atau mau ditanyakan? Silakan sebelum kita ke sesi inspeksi teman-teman. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan cara mengupload produk ini? Yang Pak, Ya, gimana Pak? mau tanya itu yang mengenai SEO WA itu gimana Pak? Coba Pak, diulang. Nah, untuk SEO WA itu kita masukkannya ke dalam deskripsi Pak ya. Nah, SEO WA ini itu fungsinya untuk
memunculkan nomor WA yang telah kita input di sini, Pak. Nah, nanti hasilnya kan ini kan kita input di dalam deskripsi ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini, Pak. Nah, ini kan produk kita yang ingin jual ya kan, Pak. Nah, ini deskripsinya kan, ini deskripsinya. Nah, CEO WA itu akan jadi seperti ini, Pak. Jadi memunculkan nomor WA Bapak gitu. Jadi tinggal diklik. Nanti ini langsung lari ke WhatsApp. Tinggal ke WhatsApp gitu. Tinggal open WhatsApp tuh. Langsung muncul ke WA-nya gitu, Pak. Gitu. Itu untuk SEO WA. Gimana, Pak? Jelas? Iya Pak, jelas. Siap. Oke, untuk teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan coba di komen. Penyampaiannya terlalu cepat, masih tertinggal di deskripsi produk. Pak, kalau mau lihat dashboard itu gimana? Nah, untuk melihat dashboard itu bisa Bapak langsung ketikkan, kan Bapak biasanya dikasihnya tuh sampai panel MS ini kan. Bapak bisa cari nama domain Bapak sendiri gitu ya. Kan ini nama domainnya nih. Nah, bentar, Pak. Nah, nama domain kita pastikan, tinggal kita enter. Nah, nanti akan muncul ke bagian dashboard ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk penyampaian yang tadi terlalu cepat, tadi udah sampai di deskripsi ya. Nih aku jelasin lagi. Nah, aku jelasin lagi ya. Nah, pada deskripsi ini ya, pada akhir paragraf pertama. Nah, kita deskripsi ini kita membuatnya pakai ChatGPT ya, teman-teman. Nah, pakai ChatGPT dengan perintahnya ini ya. Dengan perintahnya ini. Nah, nanti udah buat deskripsinya. Nah, pada akhir paragraf pertama kita bisa tuliskan SEO WA. Nah, SEO WA itu fungsinya yang tadi aku udah jelasin ya, teman-teman, yaitu untuk memunculkan nomor WA teman-teman ya. Lalu pada akhir deskripsinya itu kita bisa tuliskan SEO WA untuk memunculkan nomor WA kita, SEO Denai untuk memunculkan nama keyword kita, SEO Baca untuk memunculkan produk-produk yang telah kita posting. Nah, itu di deskripsi. Nah, setelah di deskripsi, kita tulis, terus selanjutnya ada di tag keyword. Tag keyword itu kita bisa tuliskan SEO Denai saja. Untuk meta keyword juga kita tuliskan SEO Denai. Lalu pada meta deskripsi, ini kita minta bantuan ChatGPT kembali ya. Kita minta bantuan ChatGPT kembali dengan perintahnya seperti ini. Buatkan saya meta deskripsinya sebanyak 160 karakter. Nah, nanti hasilnya bakal jadi seperti ini. Lalu kita copy pastekan ke dalam meta deskripsi sini ya, Kak. Nah, setelah kita udah memiliki meta deskripsinya, pada konten Google ini kita tuliskan SEO Denai ya. Terus untuk nomor urut ini ya, nomor urut ini tidak usah kita otak-atik atau kita rubah, biarkan saja. Lalu pada ditampilkan, nah ini misalkan teman-teman, ini harus di checklist, terus ditampilkan di home, ini untuk memunculkan di beranda teman-teman. Jika teman-teman ingin memunculkan produknya pada beranda, tinggal di checklist. Lalu pada nama judul kita masukkan kembali keyword yang telah kita buat ini ya. Kita kopikan lalu kita pastikan ke dalam judul. Lalu nomor WhatsApp kita masukkan nomor WhatsApp kita, dan jangan lupa nih teman-teman untuk pada nomor WhatsApp ini jangan tuliskan dengan kosong ya. 08 apa misalkan. Jangan gitu. Tapi kita ketikkan dengan 62. Nah, si kosong itu diganti dengan 62 ya teman-teman. 628 bla 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 gitu ya. Jangan sampai kosong ya. Jangan teman-teman nulisnya pakai 0 gitu ya. Nah, lalu pada teks WhatsApp ini itu akan muncul otomatis ketika konsumen itu ngechat langsung ke teman-teman ya. Gitu. Nanti akan ada pesan langsung. Misalkan teman-teman punya link tentang marketplace, teman-teman bisa masukkan di sini.
Lalu karena kita pemasarannya itu di Jakarta, kita tentukan kotanya di sini ya. Kita pilih provinsi DKI Jakarta ya, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman tentukan kotanya lagi ya. Misalkan teman-teman mau di Jakarta Selatan atau gimana, misalkan seperti ini ya, teman-teman. Misalkan kita mau nentuinnya Jakarta Selatan. Misalkan ada 2 kecamatan seperti ini. Atau misalkan mau semua kecamatan tinggal pilih semua seperti itu ya. Itu bisa diatur di sini, teman-teman. Target pemasaran ya. Lalu kita submit ya. Nah, nanti produk ini akan muncul eh, pada beranda kita. Nah, pada dashboard ini ya, dashboard kita. Nah, nanti muncul seperti ini produk kita. Nah, gimana teman-teman untuk penjelasannya cara mengupload produk? Ada yang masih kebingungan? Boleh bertanya lagi, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke sesi inspeksi ya, teman-teman. Nah, untuk inspeksi ini itu teman-teman harus lebih diperhatikan karena di sini untuk eh, orang-orang yang baru menggunakan USP itu biasanya banyak kesalahan eh, pada penginspeksian ini ya, teman-teman. Coba teman-teman, sejauh ini untuk upload produknya aman. Pak, untuk penghapusan contoh praktik itu bagaimana? Pak, untuk penghapusan contoh. Penghapusan seperti apa, Pak? Boleh open mic aja, Pak Nur Cahya. Penghapusan seperti apa ya, Pak? Karena penghapusan seperti apa itu kan banyak ini juga ya kan, Pak. Atau teman-teman yang lain ada pertanyaan? Yang lain? Boleh, teman-teman. Halo, Pak Nur Cahya? Nggak ada suaranya, Pak. Mohon maaf. Boleh diketik aja, Pak. Oke, sambil kita nungguin Pak Nur Cahya dari teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Silahkan. Sebelum kita lanjut ke sesi penginspeksian atau mendaftarkan domain kita ke dalam Google ya. Ya, teman-teman, ada yang bertanya? Kalau tidak, aku mau lanjut lagi. Nah, Pak Nur Cahya. Penghapusan contoh kayak sekarang kan bukan barang saya. Oh, untuk menghapus produk bisa teman-teman bisa hapus manual di sini ya. Nah, ini hapus di sini ya. Tinggal klik nanti tinggal dihapus. Ya, gitu. Nanti akan produknya terhapus sendiri ya. Nah, tapi untuk kategori yang telah kita buat, misalnya kategorinya handphone. Nah, untuk kategori itu tidak bisa dihapus, tapi bisa diedit, teman-teman. Tinggal diedit, karena kan kategori itu nggak bisa dihapus. Misalnya tadinya handphone, kita ganti namanya, misalkan kategorinya jadi apa, elektronik atau apa. Bisa, tinggal disubmit lagi, gitu. Bisa ditampilkan lagi slide-nya, bagian deskripsi tadi saya mau lihat peletakan tulisan SEO-nya. Boleh. Nah, untuk SEO yang pertama itu di akhir paragraf pertama ya, Pak. Untuk SEO WA itu ada di akhir paragraf pertama. Kita tulis SEO WA di sini. Lalu di akhir deskripsi kita tuliskan SEO WA, SEO dana, SEO baca. Bisa Bapak tulis lagi. Bisa Bapak catat dulu ya. Oke, Pak Doni, ada yang mau ditanyakan, Pak Doni? Silakan. Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Mumpung lagi ada forumnya di Zoom ya untuk OSP pemula ya. Mungkin ada yang masih bingung soal posting produk dan bikin kategorinya. Boleh di open mic saja atau lewat chat ya. Ya, silakan Mas Doni. Ya, open mic saja ya. Kalau misalkan mic-nya terganggu bisa di chat aja, Pak Doni.
Oke, sambil kita nunggu nih. Nah, adanya. Mulai awalnya boleh diulang. Oh, untuk mulai awal mungkin takut teman-teman akan kesel juga ya teman-teman. Nanti ini ada rekamannya juga ya. Ini juga ada rekamannya. Misalkan Bapak Doni mau melihat ini apa Zoom ini, nanti ada rekamannya dan itu nanti akan di-share ya teman. Karena kita akan ngupload video ini ke dalam YouTube ya teman-teman. Tuh, nanti teman-teman bisa lihat cara memposting produknya di situ. Kategori baru produk. Oh, oke, aku jelasin lagi ya cara mengupload kategori baru dan produk baru ya. Nah, misalkan tadi kita udah jual kategorinya handphone. Nah, kita bisa input kategori misalkan kita ingin menjual sebuah laptop gitu ya. Laptop. Kita submit. Nah, ini udah ada kategori laptop, terus produknya. Coba kita samakan keywordnya saja ya, teman-teman. Kita samakan keywordnya dengan keyword produk sebelumnya. Atau misalkan mau beda boleh. Nah, kategorinya laptop. Jual laptop Lenovo misalkan ya. Lenovo. Terus nanti teman-teman bisa tulis titelnya. Termurah di Jakarta. Di Jakarta. Nah, seperti ini ya. Bisa seperti ini. Ini namanya keyword awalan, keyword utama, ekor 1, ekor 2 ya teman-teman. Nah, untuk upload gambarnya kita bisa upload gambar. Kita cari dulu laptopnya. Laptop Lenovo. Kita download gambarnya misalkan. Baik, teman-teman, Mas Fahmi lagi koneksi jaring internet ya. Mungkin ditunggu dulu ya. Oke, mungkin sambil menunggu ada yang mau ditanyakan soal posting produk atau menu yang lainnya di WSP ya. Karena memang kita mulai dari pemula banget ya. Dan yang join juga masih baru-baru ya untuk belajar WSP-nya. Ada yang mau ditanyakan kembali? Boleh. Saya mau nanya Mas. Iya. Iya. Boleh. Iya, mungkin agak maju sedikit nih. Saya mengenai inspeksi itu biasanya berapa lama sekali dilakukan Mas ya? Kalau misalnya kuotanya masih ada atau produknya belum diinspeksi belum diinspeksi gitu ya Mas. Dipersilakan untuk diinspeksi ya. Inspeksi itu cuma sekali atau berkali-kali Mas? Misalnya ada perubahan di deskripsi atau penambahan di BPP atau kan memang menu WSP ada BPP untuk nikatin si optimasi ke Google lagi ya. Sambil dicek juga ranking per produknya sudah di mana nih, Mas? Kalau emang Iya. optimasi di WSP emang perlu ditaruh BPP atau atas konten atau ditambahin deskripsinya ya, biar naik kembali di produknya di halaman 1 Google ya. Kalau bisa di halaman 1 Google ya. Oh, intinya jadi kalau inspeksi itu cuma sekali, cuma optimasi yang bisa berkali-kali ya Mas? Iya, betul. Itu bukan? Iya, optimasi dilakukan lagi di inspeksi Mas. Kan di optimasi di WSP. Kalau misalnya Iya. sudah ada perubahan, diinspeksi kembali linknya. Iya, jadi inspeksi itu kalau ada optimasi gitu ya. Kalau tidak Iya, ada betul. optimasi nggak perlu inspeksi ya. Iya, betul. Oke. Iya, makasih Mas. Iya, sama-sama.
Oke, sudah join kembali ya, Mas Oke, Fahmi. kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, tadi kita kan udah save gambarnya dari Google. Nah, setiap kita mendapatkan gambar dari Google atau dari manapun, jangan lupa untuk kita merubah ukuran si gambar tersebut, karena gambar yang kita sarankan itu di bawah 500 pixel, teman-teman. Makanya menyesuaikan saja ya, teman-teman. Aku di 400 pixel, aku save laptop misalkan. Nah, kita udah punya ya. Lalu kita masukkan kembali lagi ke dalam upload file gambar sini ya, untuk gambarnya. Mana tadi? Nah, toh. Nah, untuk harga itu kita tulis 0, harga sebelum juga 0. Terus deskripsinya kita minta bantuan ChatGPT kembali ya. Nah, perintahnya seperti ini teman-teman. Lenovo, sorry, laptop Lenovo. Kita enter, kita tunggu sampai AI-nya membuat. Nah, ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Coba kita jangan buat terlalu banyak biar nggak terlalu lama teman-teman nunggu gitu ya. Nah, coba kita buat sampai sini dulu. Kita kopikan. Kita masukkan deskripsinya ke dalam sini. Jangan lupa kita rubah terlebih dahulu. Ininya heading 1, subjudulnya kita tulis di heading 2, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Terus di heading 2, edit. Nah, terus jangan lupa pada akhir paragraf pertama kita tulis CWA. Lalu di akhir kita tulis CWA, SEO, Denai, SEO, baca ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke tag keywordnya. Sorry. Nah, tag keyword kita masukkan SEO Denai, SEO Denai. Meta deskripsinya minta bantuan sisi kita lagi, teman-teman. Ya, kita pastikan, enter. Nah, jangan lupa ya teman-teman, perintahnya bisa teman-teman catat ya, biar teman-teman tidak lupa. Nah, untuk konten Google itu kita tulis SEO deny lagi. Lalu untuk nomor urut biarkan saja di 1, ditampilkan di home. Nama judulnya kita copy paste lagi teman-teman. Nah, nomor WhatsAppnya kita masukkan. Text with ini kita edit. Laptop Lenovo ya. Ini bisa di link order teman-teman. Ini di DKI Jakarta. Kotanya bisa teman-teman pilih ya, nanti kecamatan juga bisa teman-teman satu. Nah, sudah hasilnya jadi seperti ini. Apakah bisa dibuatkan list materi yang harus diikuti dari awal sampai expense terkait WSW ya Kak? Jadi minimal kami bisa pilih-pilih materi yang belum dipelajari. Untuk Pak Eko ya, apa bisa dibuatkan list materi yang harus diikuti dari awal sampai akhir? Sebenarnya untuk WSP terkait menu-menu ya sebenarnya memang cukup sederhana, tapi memang banyak ya untuk menu-menunya. Untuk materi sebenarnya sudah ada videonya Pak Eko ya.
videonya itu pun videonya pendek-pendek ya. Nanti mungkin saya share ya untuk videonya yang digunakan untuk eh, pemakaian di WSP ya. Kebanyakan teman-teman yang lain juga di awalnya lihat-lihat video aja. Untuk list materi ya di list materi juga ada di videonya kok. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Setelah kita mengupload produk seperti ini, kita bisa lihat hasilnya di dashboard kita. Nah, karena kategori kita itu ada dua, ada kategori handphone dan laptop. Nah, ini muncul di beranda ya teman-teman. Di beranda yang tadi kita cek list home itu, dan nanti munculnya di sini produk kita tuh teman-teman di beranda. Nah, kalau misalkan produknya banyak, kita bisa lihat per kategori seperti ini. Kategori handphone isinya handphone, kategori laptop ya isinya laptop seperti itu teman-teman ya. Udah paham ya sejauh ini cara mengupload produk ya teman-teman di WSP. Nah, oke. Baik, aku lanjutkan lagi ya teman-teman. Kita lanjutkan saja ke dalam sesi selanjutnya yang dimana itu cara menginspeksi atau mendaftarkan domain kita nih. Mendaftarkan domainnya kita ke dalam Google ya. Nah, pertama-tama kita bisa masuk ke dalam Google Search Console ya, seperti ini teman-teman. Google Search Console ya, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, lalu kita masuk ke Google Search Console. Mas, kalau di posting produk vendor bagaimana? Nah, kalau untuk sudah ada postingan produk vendor ya, kakaknya tinggal diinspeksi Kak. Jadi mungkin kakaknya bisa lihat saja ya cara pendaftaran Google Search Console, pendaftaran domain kita ke Google Search Console maksudnya ya. Nah, kakaknya tugasnya kalau misalnya sudah ada produk vendor, tinggal diinspeksi. Diinspeksi, jangan lupa di list juga ya yang sudah eh, link produk apa saja yang sudah diinspeksi. Dilihat juga keywordnya sudah muncul belum di Google nih. Dengan cara yang nanti dijelaskan ya di sesi inspeksi ini ya Kak Sekari ya. Mungkin diperhatikan kembali ya videonya di Zoom. Pak, WSP saya sudah ada produk vendor tapi hanya satu yang produk Produk yang nomor HP-nya salah. Bagaimana salah merevisi? Salah. Eh, kemungkinan ditampung dulu ya untuk pertanyaannya. Eh, soalnya Mas Mahmud lagi penjelasan tentang inspeksi ya. Ditampung dulu ya, Mas Tri ya. Nanti ada sesi pertanyaan, nanti saya jawab ya. Oke, Oke, lanjut. kita lanjut aja teman-teman. Nah, jika kita ingin apa namanya, mendaftarkan nomor domain kita ke dalam Google, teman-teman bisa masuk ke halaman Google Search Console terlebih dahulu ya ini. Lalu kita mulai sekarang. Nah, mulai sekarang. Nah, lalu kita bisa ke bagian sini, teman-teman. Tambahkan properti, teman-teman. Kita tambahkan properti. Nah, lalu di sini kan ada dua, ada domain, ada awalan. Kita pilih yang awalan URL, kita klik. Nah, lalu kita masukkan domain punya kita, ya. Nah, kita masukkan domain punya kita, dan kita masukkan ke dalam sini domain kita, ya, seperti ini, teman-teman. Lalu setelah kita udah masukkan domain kita seperti ini, lalu kita tekan lanjutkan. Nah, ini cara mendaftarkan domainnya ya, teman-teman. Kita lanjutkan. Lanjutkan. Nah, lalu nih, ini harus diperhatikan benar-benar ya teman-teman. Jangan sampai salah. Setelah kita udah mendaftarkan domain, kita ke bagian sini ya. Lalu kita pilih tag HTML. Di sini ada tanda panah di sini, di bagian tag HTML. Kita klik. Lalu di sini ada tombol salin. Teman-teman bisa salin terlebih dahulu ya pada tag HTML. Nah, yang telah kita salin ini kita masukkan ke dalam
admin punya kita, lalu ke bagian pengaturan, kita masukkan ke dalam meta SEO utama, ya, kita masukkan ke dalam meta SEO utama, lalu kita scroll paling bawah di bagian meta pendukung. Nah, yang tadi kita salin, kita copy di dalam sini ya, kita pastekan ke dalam sini teman-teman ya. Nah, kita pastikan, nah setelah kita udah pastikan, kita submit ya. Nah, setelah berhasil seperti ini, kita simpan saja ya teman-teman. Oke, nah udah beres. Kita balik lagi ke Google Search Console-nya. Lalu kita tekan verifikasi. Nah, kita verifikasi dulu. Nah, setelah kita verifikasi, kita bisa buka properti, teman-teman ya. Kita buka properti. Nah, lalu kita udah masuk ke dalam website kita udah didaftarkan ke dalam Google Search Console ini ya, teman-teman. Ya, tuh. Di sini ada nih URL punya kita, tuh, perintisdigital.my.id. Nah, lalu setelah kita udah mendaftarkan domain kita ingin menginspeksi produk yang telah kita posting tadi, teman-teman. Yang ini ya, teman-teman. Nah, yang ini kita bisa ke halaman dashboard. Nah, misalkan kita mau menginspeksi produk handphone punya kita klik produknya. Nah, lalu di atas ini itu ada link punya produk kita. Nah, kita bisa kopikan, ya, kita kopikan, lalu kita pastekan ke dalam Google Search Console di bagian ini, teman-teman. Nah, ini yang ini ya. Kita pastekan, lalu kita tekan enter. Nah, tunggu. Nah, setelah tekan, uji URL-nya, teman-teman. Kita uji URL-nya terlebih dahulu. Kita uji. Tunggu ya. Kita menguji dulu URL-nya apakah aktif. Udah nyala itu loh. Nah, setelah ini, hasilnya seperti ini. URL tersedia untuk Google. Kita minta pengindeksannya, teman-teman. Kita klik. Kita tunggu. Nah, ini produk kita sudah diinspeksi, teman-teman ya. Produk kita sudah diinspeksi ya, teman-teman. Produk ini telah kita inspeksi. Nah, untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa menunggu 24 jam ya, teman-teman, melihat hasil dari penginspeksian pada Google ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya sama, teman-teman, jika kita ingin mau menginspeksi produk kita, bisa kita kopikan link ini, kita masukkan ke dalam Google Search Console. Lalu kita enter, sama teman-teman, jangan lupa langkah-langkahnya. Lalu kita uji URL aktif. Ya, kita uji URL-nya. Uji URL, lalu kita minta pengindeksannya. Begitu, teman-teman. Nah, itu langkah penginspeksian, teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan seputar ini? Misal nambah provinsi, kota perlu inspeksi ulang nggak? Nambah provinsi yang di tag ini ya, tag lokasi ya, Pak Imam. Misalnya nambah provinsi kota perlu diinspeksi ulang. Nambah provinsi kotanya bagaimana tuh? Kalau misalnya bikin produk lagi dan itu link yang berbeda tetap diinspeksi, Pak. Kalau yang di beda produk itu tetap diinspeksi ya. Kalau misalnya sama produknya, kalau masih satu nggak bisa ditambah, Pak. Kan di situ tuh hanya dicentang. Coba ke edit dah, Mas Pam. Nah, di sini kan ada pilih provinsi dan kota ya, Jakarta. Ya, biasa.
Halo, Nah, di sini Assalamualaikum, kalau Kang. bisa dicentang semua ya, Mas. Mas Imam ya. Ya, Langsung dicentang aja semua. ya, misalkan Jadi ngedit, tidak perlu repot-repot lagi untuk inspeksi ulang karena di satu produk. nggak usah ya. Dan jangan sesekali teman-teman ketika sudah diinspeksi dan sudah terekam setnya oleh Google ya, jangan sekali-kali ganti nama keyword yang dibuat di produk ya. Nah, gimana, gimana? Nah ini Sorry. nama produk kalau sudah diinspeksi jangan diganti ya. Tetap seperti itu aja kalau sudah diinspeksi ya. Kalau misalnya mau di produknya beda, bikin postingan ulang ya, lalu diinspeksi kembali. Begitu. Izin bertanya Mas, Ya, ya, untuk kan biasa saya yang udah diisiin satu produk itu kan bisa banyak macam tuh kan Mas. Iya. Itu inspeksinya harus tetap satu-satu ya Mas ya. ya betul Mas. Untuk penginspeksian produk itu tetap kita harus satu-satu gitu. Karena kan dicek dari Google-nya itu satu persatu produk itu nggak bisa skipping. Putus-putus ini suara. Gimana Iya Mas? dari ya intinya untuk menginspeksi produk itu kita harus satu persatu Mas, tetap gitu. Karena itu udah Oh ya, ketetapan dari Google-nya. ya 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 ya. Terus untuk tahu untuk ngelisnya gimana Mas? Saya yang sudah atau ada yang kelewatan atau tidak Mas? Nah, itu Yang caranya dari bisa dilakukan pakai Stripsheet ya. Gunakannya saja Stripsheet, manfaatkan tools yang ada, entah itu Excel atau Stripsheet bisa diganti ya. Tapi lebih mudah itu Stripsheet aja gitu. Jadi disesuaikan kategori produknya sama link produknya yang sudah diinspeksi. Oke Bisa oke. dibuat kok. Lihat video nanti berikutnya. Makasih ya Mas. Sama-sama. Iya, Mas mau tanya, Mas. Iya Kak, boleh. Batas inspeksi, kuota inspeksi itu sebenarnya berapa sih, Mas? Untuk GSC setiap harinya dikasih 100 kuota link untuk inspeksi ya, Kak. Kalau misalnya ada notifikasi, biasanya teman-teman kalau misalnya ada notifikasi, Kuota inspeksi harian maksudnya. iya hariannya itu 100. Oh, saya inspeksi tadi pagi baru inspeksi 15, saya aku sudah melampaui kuota harian. Nah itu kalau misalnya ada notif merah kuota terlampaui itu masih bisa Kak. Hanya saja terlalu cepat. Jadi selangin sekitar 10 menit atau 5 menit ya. Bisa pakai Oh, berarti Hmm? nggak perlu ganti hari ya kuotanya? Nggak perlu ganti inspeksi hari. lagi. Kalau misalnya notifikasi masih kuota terlampaui itu masih bisa untuk diinspeksi ya. Soalnya Iya. kami tim teknis juga udah ini ya coba analitik Google itu sebanyak apa sih yang bisa diinspeksi gitu. Ternyata di hitungan kami bisa nyampe 100 ya. Oh, gitu ya. Iya. Soal kemarin tuh saya sempat inspeksi 25, Hmm? masih bisa terinspeksi. Tadi pagi baru 15 atau 14 sudah melampaui kuota harian. Iya, kalau misal notifikasi masih kuota terlampaui itu masih bisa Kak. Hanya saja emang lalu lintas Google terlalu banyak ya. Terlalu banyak dan untuk kuota terlampaui itu notifikasinya memang begitu ya. Jadi ditunggu selang waktu 5 menit atau 10 menit ya. Bisa dicoba. Oh, gitu. Hmm? Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Kak Kenzo ada nanya nih, cara cek hasil inspeksi kita di GSC berhasil satu hari submit. Nah, cara mengeceknya seperti ini, Kak. Kita ke Google, kita ketikkan site.2, lalu kita kopikan nama domain kita ya, Kak. Nah, HTTPS-nya kita hapus aja. Seperti ini ya, Kak.
Jadi site.2 nama domain kita lalu enter. Nah, karena website yang punya kita ini baru banget gitu didaftarin ke Google juga, baru diinspeksi juga, jadi ini belum ada hasilnya. Gitu. Coba kita yang udah ada hasilnya ya, coba. Coba kita pakai. Nah, coba kita pakai yang domain ini ya. Nah, nanti kalau sudah bisa tuh seperti ini Kak ya. Ini yang udah kita inspeksi dan berhasil itu ya. Nah, ada hasilnya nih di alat. Nah, sekitar 112. Nah, ini produk yang sudah berhasil diinspeksi dan masuk pada Google ya. Ini hasilnya ada ya. 112 seperti ini. Nah, gitu. Jadi perintahnya itu pakai site.2 lalu nama domain. Gitu. Ini ceknya itu harus di 24 jam gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Tapi sejauh ini teman-teman paham ya cara mengupload produk, mendaftarkan nama domain. Kalau misalkan teman-teman masih ada kebingungan, boleh bertanya. Mas, Ya. mau tanya itu Ya. mengenai peta situs itu kok saya error terus ya? Kenapa ya? Peta situs. Ya, Peta situs ya, Pak. iya. Produk Bapak udah banyak belum? Belum sih, baru sedikit, baru 5 apa 6 gitu. Nah, untuk peta situs kan digunakan Setmap ya. Kalau bisa produknya sudah banyak, Mm-mm. jadi misalnya sekitar 200 atau 300 produk, postingan produk ya, yang sudah diinspeksi juga. Mm-mm. Nah, ketika itu baru Bapak nganuin Setmap generator, lalu bisa gunakan peta situs. Oh, berarti belum bisa didaftarin dulu ya itu situsnya? Iya, karena memang produknya masih sedikit, apalagi setnya masih sedikit ya. Oh, gitu. Iya. Jadi peta situs itu emang fungsinya untuk deteksi lokasi produk yang sudah diinspeksi ya. Hmm. Oh, iya, iya, iya. Tapi kalau untuk search console-nya nggak apa-apa ya, itu ya, diinspeksi langsung ya? Iya, nggak apa-apa. Oh, iya. Nggak apa-apa, Pak. Kalau misal masih 5, kurang efektif ya gunain peta situs. Oh, gitu. Hmm. Oh, iya, iya, iya. Oke, makasih. Oh iya, untuk Mas Tri tadi ya, Tri Atmojo. Untuk nomor HP-nya salah. Kalau misalnya salah, Mas Tri bisa ngubungin tim teknis ya. Bisa ngubungin tim teknis di rotator tim teknis ya. Nanti bisa digantikan nomor yang salah menjadi benar ya. Bisa gunakan rotator tim teknis, nanti dibantu ya. Tim teknis bisa di chat dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. Senin sampai Jumat. Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan Ada di chat. Oh, ada di chat ya? Benar. Nggak ada. Ini ya? Nih. Iya, Mas Tri. Mas Imam ya. Mas, kalau dalam satu produk nambah provinsi, kota, terus kita submit. Kota provinsi sebelumnya terhapus nggak ya? Sebenarnya untuk kota yang provinsi itu terhapus nggak ya? Kalau udah diinspeksi mah nggak usah Mas, nggak usah diganti aja. Kalau dalam satu produk yang saya jelaskan nih tadi. Halo, Mas? Iya. Mau tanya lagi, itu yang muncul di Google itu artikel atau produk, Mas? Produk. Kalau Masnya inspeksi produk ya munculnya produk. Kalau soalnya artikel juga bisa diinspeksi. Oh, berarti dua-duanya bisa diinfeksi ya? Betul, bisa diinspeksi.
Jadi keseluruhan menu WSP itu memang untuk meningkatkan SEO produk kita. Entah itu jadi produk atau apa namanya itu artikel ya. Iya. Soalnya emang artikel itu ngaruh juga ya. Hmm. Artikel yang nanti dibuatkan oleh kita sendiri ya. Dan itu bisa diinspeksi Oh, linknya. gitu. Tapi kalau untuk sama dua-duanya nggak apa-apa tuh, Mas. Nggak apa-apa, diinspeksi aja. Oh, iya, iya, iya. Soalnya memang toko-toko besar kayak Tokped, Shopee, Bukalapak, mereka juga punya artikel ya. Oh, iya, iya. Jadi WSP pun punya artikel ya untuk meningkatkan SEO kita di Google juga. Oh, iya deh. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Nah, ada pertanyaan lagi. Jadi kalau pengen muncul di beberapa provinsi, Mas. Nah, kalau untuk ingin memunculkan di beberapa provinsi itu, kakak berarti memposting produknya itu harus banyak gitu dengan dengan keyword-keyword yang berbeda. Yang misalkan tadi keyword kita kan ada jual HP Samsung di Jakarta, itu bisa kakak yang belakang itu kan tinggal diganti aja keywordnya. Terus kakak melakukan penguploadan ulang lagi, apa maksudnya ngupload produk baru lagi, terus lalu kakak inspeksi lagi gitu. Nanti itu akan provinsinya pasti berbeda-beda kak gitu ya. Kayak misalkan gini nih, eh kita ngupload orang produk lagi, misalkan kategorinya apa, lalu kita misalkan kita jual lagi seperti ini, nanti kita kakak tentuin lagi daerahnya gitu ya, tentuin lagi di sini, tentukan lagi ya, lalu submit. Jangan lupa setelah kita udah upload produknya lagi, kita inspeksi ulang. Nah, seperti itu. Jadi tetap diulang lagi gitu ya, atau kita mengupload baru gitu ya. Mas tanya, iya Pak Doni, silakan Pak Doni. Oke, atau teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Baik, yang lain ada yang mau ditanyakan? Soalnya kita nyampe jam 3 saja ya, 3 sore. Karena kita mulai jam 13.50, kita sampai jam 3 sore ya. Mumpung ada forum Zoom-nya nih teman-teman, mungkin ada kendala atau permasalahan di WSP, boleh dipersilakan ditanyakan di forum Zoom siang hari ini ya. Kalau misalnya malu bertanya bisa lewat chat ya. Ada lagi? Maksudnya indeks dan inspeksi apa ya berikut kegunaan? untuk indeks dan inspeksi ya. Sebenarnya sama aja indeks sama saja ya inspeksi sama indeks itu. Kita kan mainnya SEO ya, Pak Doni. SEO itu kan search engine optimal ke Google ya. Jadi kita masukkan produk kita ke mesin pencarian Google. Jadi perlu link postingan produk kita itu diinspeksi ke GSC untuk menampilkan link kita di halaman kalau bisa di halaman 1 Google ya, di one page ya, halaman 1. Jadi kalau kita mau menampilkan misalkan 3 kota, berarti 3 kali inspeksi dengan kota yang berbeda. Ya, begitu. Oke, karena ini pertanyaan terakhir dan sudah mulai jam 3 ya. Iya, syukron. Sama-sama. Mungkin itu saja yang dijelaskan oleh Mas Fahmi untuk Zoom siang hari ini dengan penjelasan materi WSP pemula ya. Kita nanti akan Zoom lagi hari Senin ya tentang WSP juga. Setelah upload produk harus diinspeksi, Mas. Ya, betul. Setelah upload produk di WSP diinspeksi. Jangan lupa ini dicek juga ya deskripsinya. Harus ada SEO WA, SEO DNS, SEO baca ya untuk ningkatin SEO-nya di Google. Oke, itu saja yang dijelaskan oleh Mas Fahmi. Kurang lebihnya mohon maaf ya bila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di Zoom kali ini.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.